Apa yang Anda yakini tentang uang? Pertanyaan sederhana ini memiliki kekuatan besar untuk mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang hubungan Anda dengan kelimpahan. Bagi sebagian orang, uang adalah sumber kebebasan. Bagi yang lain, itu adalah penyebab stres dan ketakutan. Namun, jarang kita menyadari bahwa pandangan ini bukan sekadar refleksi realitas, melainkan cerminan dari keyakinan mendalam yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Buku ini mengajak Anda untuk menjelajahi dunia tersembunyi dari pola pikir finansial, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cara Anda memahami diri sendiri, nilai Anda, dan potensi tak terbatas yang menunggu untuk diwujudkan. Siapkah Anda membuka pintu menuju kelimpahan sejati? Bab 1. Mengungkap penghalang finansial Anda. Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi Anda untuk mencapai kebebasan finansial? Meskipun Anda bekerja keras, belajar lebih banyak, atau mencoba berbagai strategi, hasilnya selalu tampak jauh dari yang diharapkan. Apa yang sebenarnya menghalangi Anda? Jawabannya seringkali tidak terletak pada kurangnya peluang atau keterampilan, tetapi pada pola pikir yang tersembunyi jauh di dalam diri Anda. Keyakinan terbatas adalah cerita-cerita yang kita yakini sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi. Contohnya, uang adalah akar dari segala kejahatan, atau saya tidak cukup pintar untuk menjadi kaya. Keyakinan ini seringkali muncul begitu halus, seperti bayangan yang tak terlihat, tetapi selalu memengaruhi langkah Anda. Langkah pertama untuk mengatasi ini adalah mengenali pola-pola tersebut. Perhatikan bagaimana Anda berbicara tentang uang kepada diri sendiri. Apakah ada nada ketakutan, keraguan, atau bahkan rasa tidak layak? Renungkan, jika uang adalah teman, apakah Anda memperlakukannya dengan kasih sayang atau malah mencurigainya? Cerita negatif tentang uang seringkali diwariskan tanpa kita sadari. Dari mana cerita ini berasal? Mungkin dari keluarga yang mengatakan, kita tidak pernah punya cukup uang, atau dari lingkungan yang mempercayai bahwa hanya orang tamak yang menjadi kaya. Cerita-cerita ini tertanam di bawah sadar Anda, menjadi filter yang membentuk cara Anda melihat dunia. Saat Anda mendengar seseorang berbicara tentang kesuksesan finansial, apakah pikiran Anda langsung melabelinya sebagai beruntung atau tidak jujur? Jika ya, mungkin sudah waktunya untuk menantang cerita-cerita tersebut dan mencari tahu apakah mereka benar-benar milik Anda atau hanya warisan dari orang lain. Setiap keluarga memiliki hubungan unik dengan uang, dan hubungan ini seringkali diteruskan secara tidak sadar. Mungkin Anda tumbuh besar dalam keluarga yang sering bertengkar karena keuangan, sehingga uang terasa seperti sumber konflik, bukan peluang. Atau mungkin Anda diajarkan untuk selalu berhemat, sampai lupa bahwa uang juga bisa menjadi alat untuk menikmati hidup dan menciptakan dampak positif. Penting untuk menyadari bahwa keyakinan ini adalah produk dari pengalaman, bukan fakta. Anda memiliki kekuatan untuk memutus siklus lama dan menciptakan hubungan baru yang lebih sehat dengan uang. Tanyakan pada diri sendiri, apa keyakinan tentang uang yang saya warisi, dan apakah keyakinan itu masih melayani saya? Mengungkap penghalang finansial Anda adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ini bukan sekadar tentang mengubah anggaran atau mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi tentang menyelami pikiran Anda sendiri untuk menemukan pola-pola tersembunyi yang menghalangi Anda. Dengan menyadari cerita lama yang Anda yakini, Anda bisa mulai menciptakan cerita baru. Cerita tentang kelimpahan, peluang, dan potensi tanpa batas. Bagaimana jika masalah finansial Anda selama ini bukan tentang uang, tetapi tentang cara Anda memandangnya? Bab ini mengajak Anda untuk memulai perjalanan tersebut. Waktunya berubah dimulai sekarang. Bab 2. Cetak biru uang dalam pikiran bawah sadar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang dengan latar belakang yang sama bisa memiliki nasib finansial yang sangat berbeda? Rahasianya tidak hanya terletak pada pendidikan, jaringan, atau peluang, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam, pikiran bawah sadar. Pikiran ini adalah tempat di mana cetak biru finansial Anda terbentuk, mengarahkan setiap keputusan, reaksi, dan hubungan Anda dengan uang, seringkali tanpa Anda sadari. Pikiran bawah sadar adalah seperti pengemudi di balik layar, mengarahkan arah hidup Anda berdasarkan peta
yang telah diunduh sejak kecil. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa setiap kali Anda memilih untuk menabung, menghabiskan, atau bahkan merasa cemas tentang uang, semua itu berasal dari pemrograman awal ini. Apakah Anda tumbuh besar mendengar bahwa uang tidak tumbuh di pohon, atau bahwa orang kaya selalu egois? Keyakinan semacam itu menjadi cetak biru Anda, menciptakan batasan yang Anda anggap sebagai realitas. Bagian penting dari transformasi adalah menyadari bahwa cetak biru ini bukanlah takdir. Sama seperti perangkat lunak di komputer, pikiran bawah sadar Anda dapat diubah dan diperbarui agar sesuai dengan visi finansial Anda yang lebih besar. Cobalah mengingat bagaimana orang tua Anda, guru, atau lingkungan Anda berbicara tentang uang. Apakah mereka sering khawatir tentang tagihan? Apakah ada rasa iri ketika membicarakan orang-orang sukses? Atau mungkin Anda diajarkan bahwa uang adalah alat untuk membantu sesama dan mencapai mimpi? Banyak dari kita tidak menyadari bahwa sikap terhadap uang terbentuk sejak usia dini, melalui hal-hal kecil seperti mendengar percakapan keluarga, atau menyaksikan bagaimana uang digunakan. Sebagai anak-anak, kita seperti spons, menyerap semuanya tanpa filter. Apa yang dulu kita saksikan, kini menjadi pola otomatis yang memengaruhi setiap aspek kehidupan finansial kita. Kesadaran adalah kunci utama untuk keluar dari autopilot finansial. Jika Anda tidak menyadari bahwa pikiran bawah sadar Anda berisi keyakinan yang membatasi, Anda akan terus mengulangi pola yang sama, bahkan tanpa tahu mengapa. Misalnya, pernahkah Anda merasa cemas saat mendapatkan uang dalam jumlah besar, seolah-olah Anda tidak layak? Atau, apakah Anda sering merasa uang menghilang begitu saja, tak peduli seberapa besar penghasilan Anda? Langkah pertama adalah memperhatikan pola-pola tersebut dan bertanya, dari mana ini berasal? Apakah ini benar-benar keyakinan saya, atau hanya sesuatu yang diwariskan? Ketika Anda mulai memisahkan diri dari cetak biru lama, Anda membuka ruang untuk menciptakan pola baru yang lebih selaras dengan tujuan hidup Anda. Pikiran bawah sadar Anda adalah ladang tempat keyakinan finansial Anda tumbuh, dan kabar baiknya, Anda memiliki kendali penuh atas apa yang ingin Anda tanam. Dengan menyadari asal-usul pola pikir Anda dan memahami bagaimana pikiran bawah sadar bekerja, Anda bisa mulai membentuk hubungan yang lebih sehat dengan uang. Bab ini mengingatkan Anda bahwa perubahan dimulai dari dalam, bukan dari luar. Jika Anda ingin meraih kelimpahan sejati, Anda harus menggali ke dalam dan menulis ulang cetak biru yang ada. Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang, apakah Anda siap memegang kendali? Bab 3. Melawan keyakinan lama dengan keberanian. Kita semua memiliki keyakinan lama yang diam-diam mengatur hidup kita, seperti peta yang kita gunakan tanpa pernah mempertanyakan keakuratannya. Keyakinan tentang uang seringkali terasa seperti kebenaran mutlak, tak terelakkan, tak tergoyahkan. Namun, apakah Anda pernah berhenti untuk mempertanyakan dari mana keyakinan ini berasal? Lebih penting lagi, apakah keyakinan ini masih membantu Anda, atau justru menghalangi Anda mencapai potensi sejati? Bab ini mengajak Anda untuk menjadi pemberontak, bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap pola pikir lama yang sudah waktunya dilepaskan. Kebenaran mutlak tentang uang seringkali tidak lebih dari asumsi yang diwariskan tanpa dipikirkan. Misalnya, apakah Anda percaya bahwa kaya itu susah? Atau bahwa menghasilkan uang hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras sampai kelelahan? Keyakinan ini terasa begitu nyata karena Anda telah mempercayainya begitu lama. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, adakah bukti nyata bahwa keyakinan ini benar? Atau apakah itu hanya perspektif yang Anda terima tanpa sengaja? Mengajukan pertanyaan adalah langkah pertama menuju pembebasan. Misalnya, apa bukti nyata bahwa keyakinan ini benar? Siapa yang pertama kali mengajarkan saya keyakinan ini? Dan apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka ajarkan? Bagaimana hidup saya berubah jika saya berhenti mempercayai hal ini? Saat Anda mulai mempertanyakan keyakinan lama, Anda akan menemukan bahwa banyak dari mereka hanyalah ilusi yang bisa Anda ubah. Mengubah keyakinan tidak memerlukan langkah-langkah besar yang membingungkan. Sebaliknya, perubahan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Salah satu teknik yang efektif adalah reframing, yaitu mengganti sudut pandang terhadap situasi tertentu. Misalnya, jika Anda percaya bahwa
Saya tidak pandai mengelola uang. Coba ubah menjadi, saya sedang belajar cara mengelola uang dengan lebih baik. Pernyataan ini tidak hanya lebih positif, tetapi juga memberi ruang untuk pertumbuhan. Teknik lainnya adalah menggunakan pertanyaan penguat seperti, bagaimana jika saya berhasil? Apa yang mungkin terjadi jika saya mulai mempercayai bahwa uang mudah datang kepada saya? Teknik-teknik ini membantu Anda memutus pola lama dan menciptakan narasi baru yang lebih mendukung perjalanan finansial Anda. Rasa ingin tahu adalah kekuatan yang sering diremehkan. Ketika Anda merasa terjebak dalam pola pikir lama, tanyakan pada diri sendiri, apa lagi yang mungkin? Dengan membuka pikiran Anda terhadap kemungkinan baru, Anda memberi ruang bagi pola pikir yang lebih positif untuk muncul. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah buku yang belum selesai ditulis. Setiap keyakinan lama adalah bab yang bisa Anda revisi. Dengan rasa ingin tahu, Anda dapat melihat bahwa mungkin ada cara baru untuk memandang uang, kekayaan, dan kelimpahan. Anda tidak perlu mengetahui semua jawabannya sekarang. Cukup berani untuk bertanya dan terbuka pada pelajaran yang muncul. Melawan keyakinan lama membutuhkan keberanian, tetapi hasilnya adalah kebebasan sejati. Dengan mempertanyakan kebenaran mutlak yang telah Anda percayai selama ini, Anda mulai membuka pintu menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Bab ini mengingatkan Anda bahwa kebenaran adalah apa yang Anda pilih untuk percayai. Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita Anda, membuang bab-bab lama yang tidak lagi melayani, dan menciptakan narasi baru yang penuh peluang. Keberanian Anda untuk bertanya hari ini akan menjadi fondasi kesuksesan Anda di masa depan. Jadi, apa keyakinan pertama yang ingin Anda ubah? Bab 4. Teknik mengubah pola pikir yang terbukti efektif. Jika keyakinan lama tentang uang adalah dinding yang membatasi langkah Anda, maka teknik pengubahan pola pikir adalah alat untuk merobohkan dinding itu, bata demi bata. Berita baiknya adalah, pola pikir bukanlah sesuatu yang permanen. Ia seperti tanah liat, dapat dibentuk ulang sesuai dengan keinginan Anda, selama Anda memiliki alat yang tepat dan kemauan untuk mencoba. Bab ini dirancang untuk membekali Anda dengan teknik-teknik yang terbukti efektif untuk mengubah pola pikir finansial, sehingga Anda dapat melangkah lebih dekat ke kehidupan yang penuh kelimpahan. Teknik 1. Menulis ulang pola pikir melalui pengulangan. Pola pikir Anda terbentuk melalui pengulangan. Setiap kali Anda mendengar atau mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidak pernah punya cukup uang," keyakinan itu semakin mengakar dalam pikiran bawah sadar Anda. Untuk membalik proses ini, Anda perlu menanamkan narasi baru dengan pengulangan yang sama konsistennya. Mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan negatif utama Anda tentang uang. Tuliskan di atas kertas. Kemudian, buat versi baru yang positif dan memberdayakan. Contohnya, keyakinan lama, menghasilkan uang itu sulit. Keyakinan baru, uang datang kepada saya dengan mudah dan penuh berkah. Ulangi afirmasi ini setiap hari, terutama saat pagi hari atau sebelum tidur, ketika pikiran Anda lebih reseptif. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin dalam pesan positif itu tertanam, menggantikan pola lama yang menghambat Anda. Teknik 2. Menghubungkan tubuh dan pikiran melalui latihan energi. Pola pikir bukan hanya urusan pikiran, tetapi juga tubuh. Pikiran negatif tentang uang seringkali menghasilkan ketegangan fisik, seperti rasa sesak di dada atau tegang di leher. Mengubah pola pikir berarti juga mengubah energi yang terperangkap dalam tubuh Anda. Latihan energi seperti tapping, emotional freedom technique dapat membantu. Dengan mengetuk titik-titik tertentu pada tubuh sambil mengucapkan afirmasi positif, Anda melepaskan energi negatif yang tersimpan dan membuka ruang untuk keyakinan baru. Contohnya, saat mengetuk ringan di area dada, ucapkan, "Meskipun saya merasa cemas tentang uang, saya memilih untuk percaya bahwa saya layak menerima kelimpahan." Latihan ini menghubungkan pikiran dan tubuh, memperkuat perubahan pola pikir pada tingkat yang lebih dalam. Tidak semua teknik cocok untuk semua orang. Beberapa dari kita adalah pembelajar visual yang memerlukan alat seperti papan visi untuk menggambarkan tujuan finansial. Yang lain lebih merespons latihan verbal seperti afirmasi atau jurnal. Penting untuk bereksperimen dengan berbagai metode hingga Anda menemukan apa yang paling sesuai dengan Anda. Misalnya,
Jika Anda senang menulis, cobalah membuat jurnal harian tentang pola pikir Anda. Jika Anda lebih suka aktivitas fisik, lakukan meditasi gerakan seperti yoga yang memadukan fokus pada pernapasan dan pikiran positif. Jika Anda membutuhkan dorongan visual, buatlah papan visi berisi gambar dan kata-kata yang menggambarkan kehidupan finansial ideal Anda. Ketika Anda menemukan teknik yang cocok, pengubahan pola pikir akan terasa lebih alami, seolah-olah Anda menemukan ritme baru dalam hidup Anda. Mengubah pola pikir bukanlah proses yang instan, tetapi itu adalah perjalanan yang penuh dengan potensi transformatif. Dengan teknik yang tepat dan kemauan untuk berkomitmen, Anda bisa menciptakan pola pikir baru yang selaras dengan kelimpahan yang Anda impikan. Setiap pengulangan afirmasi, setiap latihan energi, dan setiap visualisasi membawa Anda selangkah lebih dekat ke kehidupan yang Anda inginkan. Jadi, pilih teknik Anda mulai hari ini dan saksikan bagaimana keajaiban kecil mulai terjadi. Anda tidak hanya mengubah pikiran Anda sedang menciptakan masa depan Anda. Bab 5. Membangun afirmasi kelimpahan pribadi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kata-kata memiliki kekuatan? Sebuah kalimat sederhana seperti, "Saya tidak bisa melakukannya," dapat memadamkan semangat Anda. Sementara kata-kata seperti, "Saya pasti bisa," dapat memberi energi dan keyakinan baru. Kata-kata bukan hanya bunyi, mereka adalah perintah kepada pikiran bawah sadar Anda. Dan jika Anda tahu cara menggunakan kata-kata dengan benar, Anda bisa menciptakan realitas yang Anda inginkan. Bab ini akan membawa Anda ke dunia afirmasi, alat sederhana namun sangat kuat untuk membangun pola pikir kelimpahan. Ini bukan sekadar ucapan kosong, melainkan sarana untuk menggeser energi Anda, memperkuat keyakinan baru, dan membuka jalan menuju keberlimpahan. Mengapa afirmasi begitu efektif? Jawabannya ada pada otak Anda. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan apa yang sering Anda pikirkan atau katakan. Ketika Anda terus-menerus mengulang afirmasi positif, otak Anda mulai memandangnya sebagai fakta. Proses ini membangun jalur saraf baru yang memperkuat pola pikir kelimpahan. Studi menunjukkan bahwa afirmasi dapat mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong perilaku yang lebih proaktif. Dengan kata lain, afirmasi adalah kunci untuk mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Namun, untuk benar-benar efektif, afirmasi harus dirancang dengan hati-hati. Kata-kata yang Anda pilih harus mencerminkan keinginan Anda, bukan ketakutan Anda. Afirmasi yang kuat adalah afirmasi yang berbicara langsung kepada Anda, yang memantulkan tujuan, nilai, dan keyakinan Anda. Untuk membuat afirmasi yang efektif, gunakan langkah-langkah berikut. 1. Gunakan bahasa positif. Fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang ingin Anda hindari. Contoh salah, saya tidak ingin hidup dalam kekurangan. Contoh benar, saya hidup dalam kelimpahan dan penuh rasa syukur. 2. Gunakan waktu sekarang. Buat afirmasi Anda seolah-olah tujuan Anda sudah tercapai. Ini membantu pikiran bawah sadar Anda percaya bahwa itu adalah kenyataan. Contoh, saya menarik uang dengan mudah dan bahagia setiap hari. 3. Sesuaikan dengan emosi Anda. Afirmasi yang paling kuat adalah yang memicu emosi positif. Bayangkan perasaan ketika afirmasi Anda menjadi kenyataan. Contoh, saya merasa bahagia, damai, dan penuh syukur atas rezeki yang mengalir ke dalam hidup saya. 4. Buat sederhana dan jelas. Afirmasi yang terlalu rumit sulit untuk diingat dan diresapi. Pastikan pernyataan Anda langsung pada inti. Afirmasi tidak bekerja dengan sendirinya. Mereka membutuhkan konsistensi. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat afirmasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. 1. Rutinitas pagi dan malam. Ulangi afirmasi Anda saat bangun tidur dan sebelum tidur. Ini adalah waktu ketika pikiran bawah sadar Anda paling reseptif. 2. Gunakan cermin. Berdirilah di depan cermin, tatap mata Anda sendiri, dan ucapkan afirmasi dengan penuh keyakinan. Latihan ini memperkuat hubungan emosional Anda dengan kata-kata tersebut. 3. Tuliskan di jurnal. Menulis afirmasi setiap hari memperkuat pesan dalam pikiran Anda.
Anda juga dapat menggunakan jurnal untuk merefleksikan kemajuan dan perubahan pola pikir Anda. 4. Gunakan pengingat visual. Tempelkan afirmasi Anda di tempat-tempat yang sering Anda lihat, seperti cermin kamar mandi, meja kerja, atau layar ponsel. 5. Gabungkan dengan meditasi. Gunakan afirmasi sebagai mantra dalam meditasi Anda. Biarkan kata-kata itu membawa Anda ke keadaan pikiran yang damai dan fokus. Afirmasi yang dipersonalisasi memiliki kekuatan unik. Mereka bukan sekadar kata-kata, tetapi deklarasi yang mencerminkan perjalanan Anda, mimpi Anda, dan keyakinan yang ingin Anda bangun. Dengan menggunakan afirmasi yang sesuai dengan nilai-nilai Anda menciptakan hubungan yang lebih dalam antara pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Membangun afirmasi kelimpahan pribadi adalah salah satu langkah paling transformatif dalam perjalanan Anda menuju pola pikir kelimpahan. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda memandang dunia dan diri sendiri. Dengan konsistensi dan keyakinan, afirmasi Anda menjadi lebih dari sekadar kalimat. Mereka menjadi realitas baru Anda. Mulailah hari ini. Ucapkan dengan lantang afirmasi pertama Anda. Rasakan energi yang mereka bawa. Dan saksikan bagaimana hidup Anda perlahan berubah, satu kata demi satu langkah. Anda bukan hanya mengubah pikiran Anda sedang membangun fondasi untuk masa depan yang penuh kelimpahan. Bab 6. Visualisasi dan emosi. Bayangkan ini, Anda duduk di ruang tamu impian Anda, dikelilingi oleh segala sesuatu yang selalu Anda dambakan. Udara terasa hangat dan nyaman, suara tawa orang-orang tercinta menggema di sekitar Anda. Hati Anda dipenuhi rasa syukur, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, hanya kebahagiaan yang tulus. Apa yang Anda rasakan dalam imajinasi itu? Itulah kekuatan visualisasi dan emosi dalam menciptakan realitas Anda. Manifestasi bukan hanya tentang memikirkan apa yang Anda inginkan, melainkan tentang merasakannya seolah-olah itu sudah menjadi milik Anda. Emosi adalah bahan bakar yang menghidupkan visualisasi Anda, sementara pikiran Anda adalah cetak biru dari keinginan Anda. Bab ini akan mengungkapkan rahasia mengintegrasikan visualisasi dan emosi sebagai alat utama dalam perjalanan Anda menuju kelimpahan. Pikiran menciptakan arah, tetapi emosi menciptakan magnetisme. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu tanpa melibatkan emosi, itu seperti melihat film hitam putih tanpa suara, tidak memiliki daya tarik. Emosi yang kuat, seperti rasa syukur, kegembiraan, atau kepastian, mengirimkan sinyal ke pikiran bawah sadar Anda bahwa keinginan Anda nyata dan layak diwujudkan. Menurut penelitian, emosi tidak hanya memengaruhi pikiran, tetapi juga energi tubuh Anda. Ketika Anda merasa gembira, penuh cinta, atau antusias, frekuensi energi Anda meningkat, menarik peluang dan kejadian yang sesuai dengan perasaan itu. Namun, kunci utamanya adalah konsistensi. Manifestasi bukan hanya pengalaman sesaat. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pikiran dan emosi yang selaras secara konsisten. Berikut panduan visualisasi, langkah demi langkah untuk sukses finansial. 1. Tetapkan niat yang jelas. Mulailah dengan gambaran yang spesifik tentang apa yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda ingin kebebasan finansial, bayangkan gaya hidup yang akan Anda jalani, pekerjaan yang Anda nikmati, atau momen berharga yang dapat Anda miliki bersama keluarga. 2. Ciptakan ruang yang tenang. Cari tempat di mana Anda bisa duduk tanpa gangguan. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan ketegangan. Ruang yang tenang membantu Anda fokus dan terhubung lebih dalam dengan visualisasi Anda. 3. Gunakan semua indera Anda. Bayangkan keinginan Anda sejelas mungkin. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda mendengar suara-suara tertentu? Apa yang Anda rasakan? Mengaktifkan semua indera membantu membuat visualisasi Anda terasa lebih nyata. 4. Tambahkan emosi yang kuat. Saat Anda membayangkan tujuan Anda, rasakan emosi yang menyertainya. Rasakan kegembiraan, kebanggaan, atau rasa syukur yang mendalam, seolah-olah keinginan Anda sudah tercapai. 5. Ulangi setiap hari. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi atau sebelum tidur untuk melakukan latihan ini. Semakin sering Anda melakukannya,
semakin kuat sinyal yang Anda kirimkan ke pikiran bawah sadar Anda. Berikut adalah latihan sederhana untuk membantu Anda mengintegrasikan emosi positif ke dalam proses manifestasi. 1. Latihan rasa syukur di masa depan. Tuliskan daftar hal-hal yang Anda syukuri, tetapi bayangkan itu sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, tulis, "Saya bersyukur memiliki kebebasan finansial dan menjalani hidup sesuai keinginan saya." Ketika Anda membacanya, rasakan emosi syukur yang mendalam, seolah-olah itu sudah terjadi. 2. Latihan perjalanan waktu. Bayangkan diri Anda 2 tahun ke depan, hidup dalam kelimpahan. Duduklah di ruangan impian Anda, berbicaralah dengan versi diri Anda di masa depan. Tanyakan bagaimana rasanya, apa yang telah berubah, dan apa yang Anda pelajari selama perjalanan. 3. Latihan jurnal visualisasi. Setelah Anda melakukan visualisasi, tuliskan detailnya dalam jurnal. Sertakan emosi, gambar, atau pesan yang muncul. Dengan merekamnya, Anda memperkuat kepercayaan bahwa manifestasi itu sedang dalam perjalanan. Terkadang, Anda mungkin merasa sulit membayangkan sesuatu yang belum pernah Anda alami. Itu wajar. Solusinya adalah memulai dengan visualisasi yang lebih sederhana dan perlahan-lahan memperluas detailnya seiring waktu. Jangan fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga nikmati prosesnya. Ingatlah bahwa skeptisisme atau rasa takut adalah sinyal bahwa Anda masih memiliki keyakinan terbatas. Alih-alih melawan perasaan itu, terimalah dengan lembut dan gantikan dengan rasa percaya diri bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Visualisasi dan emosi adalah kombinasi yang tak terpisahkan dalam perjalanan menuju manifestasi. Mereka memberi Anda kekuatan untuk melampaui batasan fisik dan menciptakan realitas baru melalui pikiran dan hati Anda. Mulailah sekarang. Pilih satu momen dalam hidup Anda yang ingin Anda ciptakan. Bayangkan dengan jelas, rasakan dengan tulus, dan percayalah bahwa alam semesta sedang bekerja sama untuk mewujudkan visi Anda. Dengan latihan yang konsisten, Anda akan melihat bagaimana mimpi Anda perlahan-lahan menjadi kenyataan, karena manifestasi dimulai di dalam diri Anda. Bab 7. Membebaskan diri dari pola pikir kekurangan. Bayangkan sebuah ember dengan lubang kecil di dasarnya. Tidak peduli seberapa sering Anda mengisi ember itu, air selalu habis sebelum mencapai penuh. Inilah yang terjadi ketika Anda hidup dengan pola pikir kekurangan, tidak peduli berapa banyak uang, peluang, atau kebahagiaan yang Anda dapatkan, semuanya selalu terasa tidak cukup. Pola pikir kekurangan adalah jebakan mental yang membuat Anda percaya bahwa dunia penuh keterbatasan, bahwa rezeki hanya untuk sebagian orang, atau bahwa hidup Anda selamanya akan kekurangan sesuatu. Namun, apa yang mungkin Anda tidak sadari adalah bahwa pola pikir ini lebih berbahaya daripada keadaan eksternal Anda. Kekurangan yang Anda rasakan bukanlah refleksi realitas, tetapi hasil dari cara Anda melihat dunia. Berita baiknya, Anda dapat keluar dari pola pikir ini. Seperti mengganti kacamata buram dengan lensa baru, Anda memiliki kekuatan untuk melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda, cara yang penuh kelimpahan. Bab ini akan menunjukkan bagaimana melepaskan diri dari jebakan pola pikir kekurangan dan mulai hidup dalam kemakmuran yang sejati. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Pola pikir kekurangan seringkali menyelinap ke dalam pikiran Anda tanpa disadari. Berikut adalah beberapa tanda bahwa Anda mungkin terjebak dalam pola pikir ini. 1. Takut kehilangan. Apakah Anda sering khawatir bahwa Anda akan kehilangan apa yang sudah Anda miliki? Ketakutan ini menciptakan mentalitas bertahan hidup yang membatasi kemampuan Anda untuk mengambil risiko dan tumbuh. 2. Komparasi yang berlebihan. Jika Anda selalu membandingkan hidup Anda dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik, ini adalah tanda kuat bahwa pola pikir kekurangan sedang bermain. 3. Sulit memberi. Orang dengan pola pikir kekurangan cenderung merasa bahwa memberi berarti kehilangan. Padahal, memberi adalah cara untuk membuka pintu kelimpahan. 4. Fokus pada kekurangan, bukan kemungkinan. Apakah Anda lebih sering memikirkan apa yang salah dalam hidup Anda daripada apa yang mungkin terjadi? Pola pikir kekurangan membuat Anda terjebak dalam siklus negatif ini.
Setelah mengenali pola pikir kekurangan, langkah berikutnya adalah menggantinya dengan mentalitas kelimpahan. Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu Anda melakukannya. 1. Latih rasa syukur. Rasa syukur adalah lawan langsung dari pola pikir kekurangan. Dengan melatih diri untuk fokus pada apa yang Anda miliki, Anda mengubah fokus Anda dari kekurangan ke kelimpahan. Mulailah dengan menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. 2. Ubah narasi Anda. Perhatikan bahasa yang Anda gunakan. Apakah Anda sering mengatakan, "Saya tidak punya cukup," atau "Saya tidak bisa melakukan itu"? Gantilah dengan pernyataan yang lebih positif seperti, "Saya sedang dalam proses menciptakan kelimpahan," atau "Saya punya cukup untuk memulai." 3. Belajar dari orang lain. Alih-alih merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, gunakan itu sebagai inspirasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari mereka? 4. Fokus pada kemungkinan. Latih pikiran Anda untuk mencari peluang dalam setiap situasi, bahkan yang tampak sulit. Setiap tantangan adalah peluang tersembunyi untuk tumbuh. Berikut kebiasaan sehari-hari yang mendukung pola pikir kaya. 1. Meditasi kelimpahan. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi dan memvisualisasikan hidup yang penuh kelimpahan. Bayangkan apa yang Anda inginkan dan rasakan, seolah-olah itu sudah menjadi milik Anda. 2. Jurnal pengakuan diri. Setiap malam, tuliskan satu hal yang Anda lakukan hari itu yang membuat Anda bangga. Pengakuan terhadap diri sendiri memperkuat rasa kelimpahan internal Anda. 3. Praktik memberi. Mulailah dengan tindakan memberi, sekecil apapun. Ketika Anda memberi tanpa rasa takut kehilangan, Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda percaya pada kelimpahan. 4. Hindari lingkungan kekurangan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang dan lingkungan yang mendukung pola pikir kelimpahan. Jauhi pengaruh yang terlalu negatif atau yang terus-menerus menekankan kekurangan. Melepaskan pola pikir kekurangan adalah langkah yang mendalam dan transformatif. Ketika Anda membebaskan diri dari jebakan ini, Anda tidak hanya membuka pintu untuk menerima lebih banyak, tetapi juga menemukan kedamaian dan kepuasan dalam perjalanan Anda. Ingat, kelimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang Anda miliki sekarang, sambil dengan percaya diri menciptakan masa depan yang lebih baik. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Pilih satu tindakan, menulis jurnal rasa syukur, memberi kepada orang lain, atau mengganti narasi negatif Anda. Dengan setiap langkah, Anda semakin mendekat ke hidup yang penuh kelimpahan. Anda tidak perlu menunggu, kelimpahan sudah ada di sini, siap untuk Anda klaim. Bab 8. Manifestasi otomatis. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup mengalir dengan begitu mudah, seperti semua hal baik terjadi secara alami tanpa usaha keras? Momen-momen ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah hasil dari penyelarasan antara pola pikir, tindakan, dan energi Anda. Bayangkan jika keadaan ini bisa menjadi bagian rutin dalam hidup Anda, bukan sekadar kebetulan sesekali. Inilah esensi dari manifestasi otomatis, menciptakan kelimpahan dengan cara yang terasa hampir tanpa usaha. Manifestasi otomatis bukan tentang bekerja lebih keras atau mengejar tujuan dengan penuh tekanan. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi magnet bagi peluang dan kelimpahan melalui kebiasaan sehari-hari yang memperkuat pola pikir dan energi positif Anda. Dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana menciptakan momentum perubahan yang bertahan lama, sehingga manifestasi tidak hanya terjadi, tetapi menjadi bagian alami dari cara Anda menjalani hidup. Momentum adalah kunci dalam manifestasi otomatis. Seperti bola salju kecil yang menjadi besar saat terus bergulir, perubahan kecil dalam pola pikir Anda dapat tumbuh menjadi transformasi besar jika Anda mempertahankan arah dan konsistensi. Berikut adalah cara menjaga momentum. 1. Ritual harian untuk menguatkan niat. Mulailah setiap pagi dengan niat yang jelas. Gunakan afirmasi, meditasi, atau jurnal untuk mengingatkan diri Anda tentang apa yang ingin Anda ciptakan. Konsistensi kecil ini memiliki efek kumulatif yang besar. 2. Tindak lanjut dengan tindakan.
Manifestasi bukan hanya tentang berpikir atau merasakan, itu juga tentang bertindak. Setiap hari, ambillah satu tindakan kecil yang selaras dengan tujuan Anda. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan keuangan, mulailah mempelajari topik terkait atau buat rencana sederhana. 3. Lacak kemajuan Anda. Catat kemenangan kecil Anda, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Dengan melihat kembali apa yang telah Anda capai, Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu menciptakan lebih banyak. 4. Belajar dari hambatan. Ketika Anda menghadapi tantangan, lihat itu sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai kegagalan. Hambatan adalah bagian alami dari perjalanan, dan cara Anda menghadapinya menentukan seberapa cepat Anda kembali ke jalur manifestasi. Bayangkan jika proses manifestasi menjadi sama alami dan otomatisnya seperti bernapas. Untuk mencapai ini, Anda perlu mengintegrasikan prinsip manifestasi ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Berikut adalah caranya. 1. Bangun pola pikir kelimpahan. Latih diri Anda untuk melihat peluang dimanapun Anda berada. Misalnya, ketika Anda menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membuka pintu baru? 2. Gunakan pemicu kebiasaan. Ciptakan kebiasaan manifestasi dengan mengaitkannya pada aktivitas harian. Misalnya, gunakan waktu menyikat gigi untuk mengulangi afirmasi, atau setiap kali Anda melihat jam, tarik napas dalam dan visualisasikan tujuan Anda. 3. Berlatih rasa syukur berulang. Luangkan waktu beberapa kali dalam sehari untuk menghargai hal-hal kecil di sekitar Anda. Rasa syukur memperkuat energi kelimpahan dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. 4. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan Anda memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir Anda. Bersihkan ruang fisik Anda dari kekacauan dan kelilingi diri Anda dengan hal-hal yang menginspirasi. Hal ini menciptakan suasana yang memupuk manifestasi otomatis. Berikut alat dan strategi untuk menarik kelimpahan tanpa usaha besar. 1. Visualisasi terus-menerus. Latih diri Anda untuk memvisualisasikan tujuan Anda sepanjang hari, bahkan saat melakukan aktivitas rutin seperti mencuci piring atau berjalan kaki. Bayangkan hasil akhir dengan detail dan emosi yang jelas. 2. Afirmasi cepat. Buat daftar afirmasi singkat yang bisa Anda ucapkan kapan saja. Contohnya, kelimpahan datang dengan mudah dan alami kepada saya, atau saya selaras dengan energi rezeki. Ucapkan afirmasi ini di sela-sela kesibukan. 3. Teknik membiarkan pergi. Setelah menetapkan niat Anda, lepaskan keterikatan pada hasil. Percayalah bahwa alam semesta bekerja untuk Anda. Ketika Anda berhenti memaksa, manifestasi sering terjadi lebih cepat. 4. Jurnal refleksi malam. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal positif yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Latihan ini membantu Anda mengakhiri hari dengan perasaan puas dan membuka pintu untuk peluang baru keesokan harinya. Manifestasi otomatis adalah seni menciptakan kelimpahan tanpa harus mengejar atau memaksa. Ini tentang membiarkan hidup mengalir melalui Anda, bukan melawan Anda. Dengan menjaga momentum pola pikir positif, mengintegrasikan manifestasi ke dalam rutinitas harian, dan menggunakan alat-alat praktis, Anda dapat membuat kelimpahan menjadi bagian alami dari hidup Anda. Ingat, hidup yang Anda inginkan sudah menunggu Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap terbuka, konsisten, dan percaya bahwa Anda layak menerima segala kebaikan yang dunia ini tawarkan. Momentum Anda sudah dimulai, dan setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang penuh kelimpahan. Bab 9. Kisah nyata transformasi finansial. Ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, perubahan itu nyata. Namun, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tampaknya tidak ada ujungnya, berpikir bahwa mimpi kita tentang kebebasan finansial hanya milik orang lain, mereka yang lebih beruntung, lebih pintar, atau lebih diberkati dengan kesempatan. Tetapi, inilah kenyataannya. Tidak ada yang lebih memotivasi daripada melihat seseorang yang pernah berada di tempat yang sama dengan kita, berhasil mencapai transformasi finansial yang luar biasa. Kisah-kisah ini adalah pengingat kuat bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa kekuatan untuk mengubah hidup kita sudah ada di tangan kita.
Dalam bab ini, kita akan menggali kisah-kisah nyata dari orang-orang yang berjuang menghadapi batasan finansial, mengatasi hambatan emosional, dan akhirnya mencapai kelimpahan yang mereka impikan. Masing-masing dari mereka memiliki cerita yang unik, namun ada benang merah yang menghubungkannya. Mereka tidak menyerah. Mereka menyadari bahwa jalan menuju kelimpahan tidak selalu mulus, tetapi dengan ketekunan, keberanian untuk berubah, dan keyakinan pada diri sendiri, mereka berhasil menulis ulang cerita finansial mereka. Berikut contoh nyata dalam menghadapi money blocks dan mencapai kebebasan. Kisah 1. Sarah. Dari hutang yang menghimpit ke keuangan yang sehat. Sarah pernah merasa seperti terjebak dalam lingkaran hutang yang tak berujung. Setiap bulan, pengeluaran selalu melebihi pendapatan, dan rasa takut akan masa depan finansialnya selalu menghantuinya. Tetapi suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti menghindar dari kenyataan dan mulai menghadapi ketakutannya. Sarah mengidentifikasi apa yang membuatnya merasa terjebak, keyakinan bahwa uang itu sulit didapatkan, dan bahwa hutang adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan. Dengan bantuan seorang mentor, Sarah mulai mengubah cara pandangnya tentang uang. Ia belajar untuk melihat uang bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan ketekunan dan disiplin, Sarah mulai melunasi hutangnya, satu langkah kecil pada suatu waktu, hingga akhirnya ia terbebas dari beban finansial yang mengikatnya. Sarah tidak hanya berhasil membayar hutang, tetapi juga menciptakan kebiasaan finansial yang sehat, yang membawanya ke jalan menuju kelimpahan. Kisah 2. James. Mengubah pola pikir kekurangan menjadi kelimpahan. James adalah seorang pengusaha yang berjuang keras untuk mempertahankan usahanya yang hampir bangkrut. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang itu sulit didapatkan dan bahwa selalu ada batasan dalam apa yang bisa dicapai. Pola pikir ini terus membayanginya, menghalangi potensi penuh yang dimilikinya. Suatu hari, setelah menghadiri seminar tentang pengembangan diri, James menyadari bahwa masalah utamanya bukanlah kurangnya kesempatan atau keterampilan, tetapi cara pandangnya yang terbatas tentang uang. Ia mulai bekerja dengan seorang pelatih keuangan untuk menggali lebih dalam tentang keyakinan terbatas yang ada dalam dirinya. James belajar untuk mengubah pola pikir kekurangannya menjadi pola pikir kelimpahan. Ia mulai melihat peluang di setiap tantangan, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan tidak takut untuk mengambil risiko yang rasional. Dalam waktu singkat, bisnisnya mulai berkembang, dan ia merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Kisah-kisah seperti Sarah dan James mengajarkan kita banyak hal. Mereka menunjukkan bahwa transformasi finansial bukanlah tentang keberuntungan semata, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, mengubah pola pikir, dan bertindak. Berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka. 1. Kebiasaan kecil membawa perubahan besar. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Sebaliknya, mereka dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, baik itu melunasi hutang sedikit demi sedikit atau mengubah cara pandang terhadap uang. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke tujuan. 2. Pola pikir adalah kunci utama. Semua orang memiliki potensi untuk mencapai kebebasan finansial, tetapi pola pikir yang terbatas dapat menghalangi mereka untuk melihat peluang. Mengubah cara pandang tentang uang dari keterbatasan menuju kelimpahan adalah langkah pertama yang sangat penting. 3. Kesalahan adalah pelajaran, bukan kegagalan. Setiap perjalanan menuju kebebasan finansial pasti akan ditemui dengan tantangan dan kegagalan. Namun, yang membedakan mereka yang berhasil adalah bagaimana mereka belajar dari kesalahan dan bangkit lebih kuat. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses belajar yang mengarah pada kesuksesan. Setiap orang bisa belajar dari kisah nyata ini. Anda tidak harus menunggu keadaan ideal untuk mulai berubah. Anda bisa mulai dengan langkah pertama yang sederhana, mengenali dan mengubah pola pikir Anda tentang uang. Mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan terbatas yang mungkin Anda miliki, baik itu dari pengalaman masa kecil atau pola pikir yang diwariskan oleh keluarga dan lingkungan Anda. Setelah itu, bangunlah kebiasaan finansial yang mendukung tujuan Anda dan teruslah berfokus pada kelimpahan yang ingin Anda ciptakan. Ingat,
Kisah ini bukan hanya milik mereka yang telah berhasil. Ini juga kisah Anda, kisah yang dimulai dengan keputusan kecil, tetapi penuh dengan potensi untuk menjadi luar biasa. Masa depan finansial Anda sudah dimulai. Bagaimana Anda akan menulis bab-bab berikutnya? Bab 10, masa depan kelimpahan Anda dimulai sekarang. Setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah pondasi untuk masa depan Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari, terfokus pada masalah saat ini, dan melupakan bahwa hidup mereka adalah sebuah perjalanan panjang yang bisa dibentuk. Anda mungkin merasa seperti masa depan Anda masih jauh, seperti sebuah mimpi yang terlalu besar untuk dijangkau. Tetapi kenyataannya, masa depan Anda dimulai sekarang, di setiap keputusan yang Anda buat, dalam cara Anda berpikir, dan dalam kebiasaan yang Anda bangun setiap hari. Dalam bab terakhir ini, kita akan membuka tabir tentang bagaimana merancang masa depan yang penuh kelimpahan, bukan hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam kehidupan yang lebih luas, kesehatan, hubungan, kebahagiaan, dan pengembangan diri. Kelimpahan tidak hanya datang dengan memiliki lebih banyak uang, tetapi juga dengan menjalani hidup yang penuh makna, dengan merasa cukup dan memberi kembali kepada dunia yang lebih besar. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Kelimpahan adalah sesuatu yang kita ciptakan, langkah demi langkah, dengan niat dan visi yang jelas. Untuk mencapainya, kita perlu merancang cetak biru kehidupan kita, sebuah rencana yang selaras dengan tujuan kita, nilai-nilai kita, dan impian kita yang paling dalam. Tanpa cetak biru ini, kita bisa tersesat dalam kebingungan atau terjebak dalam pola pikir kekurangan yang mencegah kita untuk melihat potensi yang sebenarnya ada di depan mata kita. Berikut, cara merancang cetak biru kelimpahan yang sesuai dengan hidup Anda. 1. Menetapkan visi yang jelas dan mendalam. Langkah pertama dalam merancang masa depan Anda adalah memiliki visi yang jelas. Tidak hanya tentang apa yang Anda inginkan, tetapi juga mengapa Anda menginginkannya. Apa alasan yang mendalam di balik setiap tujuan yang Anda tetapkan? Mengapa kebebasan finansial itu penting bagi Anda? Mengapa hubungan yang lebih baik atau kesehatan yang lebih optimal menjadi prioritas? Ketika Anda memiliki visi yang kuat dan berakar, setiap langkah yang Anda ambil akan terasa lebih bermakna, lebih terarah. 2. Membangun kebiasaan yang mendukung tujuan Anda. Setelah memiliki visi yang jelas, langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan yang mendukungnya. Kelimpahan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tetapi dari banyak keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan ini bisa berupa cara Anda mengelola uang, cara Anda menjaga kesehatan, atau cara Anda menjaga hubungan Anda. Kebiasaan adalah jalan yang menghubungkan impian Anda dengan kenyataan. Apa yang sering menghalangi kita untuk meraih kelimpahan adalah pola pikir kekurangan. Kita terjebak dalam pemikiran bahwa ada keterbatasan di dunia ini, bahwa hanya ada sejumlah uang, kesempatan, atau kebahagiaan yang tersedia. Namun, kenyataannya adalah kelimpahan ada di sekitar kita, tetapi kita harus melatih diri kita untuk melihatnya. Ketika Anda mengubah mindset dari kekurangan menjadi rezeki, Anda mulai melihat peluang di setiap sudut kehidupan. Anda mulai merasa cukup dengan apa yang Anda miliki, sambil tetap berusaha untuk lebih baik. Mengubah mindset ini bukanlah hal yang mudah, tetapi mungkin. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran penuh dan komitmen untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Cobalah untuk mengingatkan diri Anda setiap hari, bahwa dunia ini penuh dengan peluang. Uang, waktu, kebahagiaan, semuanya tersedia bagi mereka yang siap untuk menerima dan mengelolanya dengan bijak. Kelimpahan tidak datang dalam semalam, dan pola pikir kelimpahan tidak akan langsung berubah dalam satu kali percakapan. Namun, dengan konsistensi dan tekad, perubahan itu akan datang dan dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Dengan membangun pola pikir yang selaras dengan kelimpahan, Anda membuka pintu untuk transformasi yang lebih besar, yang tak hanya mempengaruhi kehidupan finansial Anda, tetapi juga kehidupan secara keseluruhan. Anda akan mulai melihat hubungan yang lebih harmonis, kesehatan yang lebih baik, dan perasaan puas yang lebih mendalam. Berikut dampak jangka panjang dari pola pikir kelimpahan. 1. Kebahagiaan yang berkelanjutan. Ketika Anda berfokus pada kelimpahan,
Anda tidak hanya berfokus pada tujuan eksternal, tetapi juga pada kedamaian batin dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Anda belajar untuk menikmati perjalanan hidup, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Kebahagiaan datang dari rasa cukup, dari merasa puas dengan apa yang Anda miliki saat ini, sambil tetap berusaha untuk tumbuh dan berkembang. 2. Peningkatan kesehatan mental dan fisik. Pola pikir kelimpahan juga membawa dampak positif pada kesehatan Anda. Ketika Anda berhenti mengkhawatirkan kekurangan atau rasa takut akan masa depan, Anda memberi ruang bagi keseimbangan emosional dan ketenangan batin. Kesehatan mental yang baik langsung berdampak pada kesehatan fisik Anda. Anda akan merasa lebih energik, lebih positif, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Masa depan kelimpahan Anda dimulai dari langkah pertama yang Anda ambil hari ini. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna atau waktu yang tepat, waktu itu sudah datang, sekarang. Setiap keputusan, setiap pemikiran, dan setiap kebiasaan yang Anda pilih hari ini adalah fondasi untuk hidup yang Anda inginkan di masa depan. Dengan merancang cetak biru kehidupan Anda, tetap selaras dengan mindset rezeki, dan memahami dampak jangka panjang dari pola pikir kelimpahan, Anda akan melihat perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan, dan itu dimulai dengan langkah pertama. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa mengambil langkah kecil menuju masa depan yang lebih besar. Hari ini adalah titik awal Anda. Bagaimana Anda akan merancang masa depan Anda? Kesimpulan. Kini, saatnya Anda berdiri di ambang pintu kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan yang sudah menunggu untuk Anda jemput. Setiap perubahan yang Anda lakukan, setiap keyakinan yang Anda tinggalkan, dan setiap kebiasaan baru yang Anda bangun adalah langkah-langkah kecil yang mengarah pada tujuan besar Anda. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara kebetulan, tetapi sesuatu yang dibangun dengan kesadaran, niat, dan tindakan yang konsisten. Anda tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna untuk memulai. Saat ini adalah waktu yang tepat, dan Anda adalah kekuatan yang dapat mengubah perjalanan hidup Anda. Ingatlah bahwa kelimpahan sejati bukan hanya tentang memiliki lebih banyak materi, tetapi tentang memiliki kedamaian, kebahagiaan, dan rasa cukup dalam setiap aspek kehidupan Anda. Ini adalah perjalanan yang dimulai dari dalam diri Anda, dari pola pikir yang Anda pilih, hingga keputusan yang Anda ambil setiap hari. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi Anda untuk mencapai potensi terbesar Anda. Masa depan yang Anda impikan sudah ada di depan mata, dan hanya Anda yang bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Mulailah sekarang. Anda memiliki segala yang diperlukan untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Jangan ragu, karena dunia ini penuh dengan kesempatan. Langkahkan kaki Anda, dan biarkan kelimpahan yang hakiki mengalir ke dalam hidup Anda, sekarang juga.